Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprilian. Saya dari Unit 1 semester 2, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Ad-Dam Dakwah, Yain Langsa. Baik, saya akan menjelaskan tentang judul saya yang bertema dialog antar generasi, suara anak muda di usia tuanya nanti. Dialog antara generasi yang memperlihatkan suara anak muda tentang usia. Yang pertama adalah teknologi dan perubahan sosial. Anak muda sering memiliki pandangan baru tentang teknologi dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang mungkin tidak sefamiliar dengan perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua, nilai dan prioritas. Diskusi tentang perubahan nilai dan dapat prioritas antara generasi muda dan tua. Misalnya, bagaimana pandangan mereka tentang pekerjaan, keluarga, atau pendidikan bisa berbeda karena perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Generasi yang lebih tua mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang kesehatan fisik dan kesejahteraan mental dibandingkan dengan generasi muda yang mungkin lebih terbuka terhadap perawatan kesehatan alternatif atau pendekatan baru. Yang keempat, lingkungan dan konservasi. Perbedaan dalam sikap terhadap lingkungan dan pentingnya konservasi juga bisa menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan, mengingat generasi muda cenderung lebih sadar akan isu-isu lingkungan. Yang kelima, pendidikan dan karir. Cara generasi memandang pendidikan dan karir mereka bisa sangat berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua, mengingat perubahan dalam pasar kerja dan teknologi. Yang keenam, dialog semacam ini bisa memperlihatkan bagaimana pandangan ini berkontribusi terhadap pemahaman dan kebijakan yang lebih baik secara sosial dan budaya, serta bagaimana generasi yang berbeda dapat belajar satu sama lain. Yang ketujuh adalah pengalaman dan pembelajaran sepanjang hidup. Anak muda sering menghargai pengalaman hidup dan pembelajaran yang didapat dari generasi sebelumnya. Mereka dapat mengungkapkan bagaimana nasihat dan pengalaman dari orang tua atau generasi yang lebih tua telah membentuk cara pandang dan keputusan mereka. Yang kedelapan, perbedaan dalam pendekatan terhadap teknologi. Diskusi tentang bagaimana generasi muda menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya bisa mencakup perspektif tentang kemudahan akses informasi, konektivitas global, serta dampak sosial dan mental dari penggunaan teknologi yang intensif. Yang kesembilan, pengaruh budaya populer. Anak muda sering terlibat dalam budaya populer yang berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti tren mode, musik, dan hiburan. Mereka bisa berbagi pandangan tentang bagaimana pengaruh ini membentuk identitas mereka dan bagaimana generasi yang lebih tuanya meresponnya. Yang ke-10, keterlibatan sosial dan aktivisme. Generasi muda sering terlibat dalam aktivisme sosial dan advokasi untuk perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Mereka dapat membandingkan pendekatan mereka dengan generasi sebelumnya terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak LGBT, keadilan sosial, dan lingkungan. Yang ke-11, perubahan dalam keluarga dan dinamika sosial. Pandangan tentang pernikahan, keluarga, dan peran gender dapat sangat berbeda antara generasi yang lebih muda dan tua. Diskusi dapat mencakup bagaimana pandangan ini telah berubah dari generasi ke generasi, serta nilai-nilai yang diwariskan dan dilestarikan. Dengan 12, dengan menjelajahi tema ini lebih dalam, dialog antara generasi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi hubungan antara generasi dan menciptakan ruang untuk belajar dan tumbuh besar. Yang ke-12, dengan menjelajahi tema-tema ini lebih dalam,
Dialog antara generasi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi hubungan antar generasi dan menciptakan ruang untuk belajar dan tumbuh bersama. Yang ke-13, pandangan tentang kreativitas dan inovasi. Anak muda sering melihat kreativitas dan inovasi sebagai elemen penting dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks pekerjaan dan ekspresi pribadi. Mereka dapat berbagi bagaimana generasi lebih tua memandang kreativitas, bagaimana dalam karir maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka merespon ide-ide baru dan pendekatan inovatif dari generasi muda. Yang ke-14, pengalaman emosional dan kesejahteraan mental. Generasi yang lebih muda sering lebih terbuka dalam berbicara tentang kesehatan mental dan pengalaman emosional mereka. Mereka dapat menggambarkan bagaimana mereka menangani tekanan, stres, dan tantangan psikologis dengan cara yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Diskusi tentang strategi coping, dukungan sosial, dan stigma terkait kesehatan mental dapat menjadi bagian penting dari dialog ini. Yang ke-15, pandangan tentang keberlanjutan dan masa depan. Anak muda sering sangat peduli dengan isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, pengurangan limbah plastik, dan perlindungan sumber daya alam. Mereka dapat membagikan perspektif mereka tentang bagaimana keputusan dan tindakan saat ini akan mempengaruhi masa depan planet ini, serta bagaimana generasi yang lebih tua dapat berkontribusi dalam upaya berkelanjutan ini. Yang ke-16, perubahan dalam gaya hidup dan preferensi konsumsi. Diskusi tentang perubahan dalam gaya hidup, preferensi konsumsi, dan cara generasi muda memandang pola makan, mode transportasi, dan kegiatan rekreasi bisa menjadi topik menarik. Generasi muda sering menjadi topik menarik. Generasi muda sering memiliki kesadaran yang lebih besar dan akan pentingnya gaya hidup yang berkelanjutan. Sementara generasi yang lebih tua mungkin telah melihat perubahan signifikan dalam hal-hal seperti pola makan dan kebiasaan konsumsi. Yang ke-17, harapan dan aspirasi masa depan. Anak muda sering memiliki aspirasi dan harapan yang unik terkait dengan karir, keluarga, dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Diskusi tentang impian mereka untuk masa depan, cita-cita yang ingin dicapai, dan pengalaman yang mereka harapkan bisa mengungkapkan perbedaan generasi dalam cara pandang terhadap tujuan hidup dan makna kesuksesan. Yang ke-18, dengan mengeksplorasi tema-tema ini secara lebih dalam dialog antara generasi, kita dapat melihat bagaimana perbedaan dalam pengalaman hidup, nilai-nilai, dan pandangan dunia dapat mempengaruhi dinamika antar generasi secara positif, memungkinkan pertukaran ide dan pemahaman yang lebih kaya. Sekian dari pembahasan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.